Ustadz, saya punya istri lumayan cerewet. Nggak ada hari tanpa komplain. Kalau bicara nerocos terus. Mudah marah, mudah berprasangka, prasangkanya buruk lagi. Walaupun dia juga kelebihan lain punya, dan itu sebabnya saya tidak mau menceraikannya. Di dalam menghadapinya, kadang-kadang saya sudah rencanakan kata-kata positif yang ingin saya sampaikan. Sebagian saya ambil dari kutipan Al-Quran. Misalnya jadi orang jangan gampang marah, jangan mudah berprasangka. Tapi Ustadz, heran deh, begitu di hadapan dia, kata-kata yang saya siapkan nggak keluar. Saya seperti gagap di depan dia, karena dia nyerocos terus Ustadz. Dan bilang, emang saya tidak baik kok. Masya Allah, bingung saya Ustadz. Bantu saya Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak punya istri yang lumayan cerewet. Kalau dari ceritanya itu bukan lumayan, amat cerewet. Tapi ada kebaikan-kebaikan dia yang gak bisa dilupakan. Hingga Bapak berat menceraikan dirinya. Seperti yang Sayyidina Umar pernah katakan pada seseorang yang mengadukan istri yang cerewet. Ternyata istri Sayyidina Umar juga suka marah pada suaminya. Karena orang-orang yang mulia biasanya, laki-laki yang mulia mengalah terhadap kekurangan istrinya. Selagi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, selingkuh, atau keluar tanpa izin suaminya, meninggalkan rumah. Tapi kalau hanya disebabkan karena emosi, katakan istrinya labil. Tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik, laki-laki dalam hal ini sebaiknya menghindari konflik. Nah kalau berhadapan dengan orang yang cerewet, kalau bapak nggak bisa pura-pura budak, sumbat telinga bapak, tapi di luar pengetahuan dia. Sumbat, jadi kalau nggak bisa pura-pura budak, taruh sesuatu di telinga. Headset. Ya. Dia berbicara, ya, dengarkan aja. Tapi kuping bapak dalam keadaan apa? Tersumbat. Nanti kalau bapak lagi enak, mau bicara, buka sumbatannya. Kalau bapak masih sayang dengan istri, kalau melihat kebaikan-kebaikan dia. Sayyidina Umar bilang, istri saya membersihkan pakaian saya, merapikan rumah saya, ya. Kemudian membuat roti dengan menggilingnya, ya, dengan susah payah melahirkan anak-anak saya. Dengan sebab dia syahwat saya reda. Oleh karena itu saya memaklumi kekurangan dia, ya. Mungkin karena emosi, karena cemburu, apalagi perempuan di saat datang bulan. Pada saat seperti ini seringkali emosinya labil atau sudah menopause, curiganya semakin apa? Semakin besar. Jadi kalau bapak masih sayang melihat banyak kelebihannya, maka cara yang paling bijak pura-pura budak atau meletakkan sesuatu di telinga. Karena nggak mungkin kita bisa tutup mulutnya. Berikan orang sudah terbiasa seperti diberikan nasihat, tidak akan ada gunanya. Jadi cara yang baik-baik, taruh sesuatu di kuping atau pura-pura budak. Nah ini kita lihat ya, ada seorang laki-laki ketika istri cerewet yang luar biasa. Langsung dipegang dadanya, aduh jantung saya, dia pura-pura sesak. Kemudian dia panggil dokter jantung untuk berikan nasihat sama istrinya. Ibu, jantung bapak ini dalam kondisi yang cukup berat, jadi ibu jangan bicara keras-keras depan bapak. Saya takut nanti jantungnya putus. Nah, itu mudah-mudahan juga ikut membantu istri bapak untuk meredakan suaranya. Karena percuma, kita ajak bicara, bawakan ayat, dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Tapi di saat dia takut ucapan dia membahayakan suami, kalau dia sayang suami, dia pasti kendalikan dirinya. Tiap mau ngomong mikir, putus suami jantung. Ini takut sampai suaminya putus jantungnya terkena stroke, ya. Perlu suami main drama, bukan berbohong. Main drama di situ tujuannya untuk apa? Untuk membuat istrinya meredakan tanpa ada konflik. Bisa pegang dadanya atau kepalanya, ya, atau panggil dokter untuk memberikan nasihat pada istrinya. Suami ibu ini betul-betul dalam kondisi yang kritis. Kalau sampai tensinya meningkat atau apa, berbahaya buat dirinya. Mudah-mudahan si ibu akan berubah sikapnya, lebih perhatian, lebih peduli. Ya. Tapi kalau periksa dokter jangan bawa ibu. Jadi kejadian seperti ini kita lihat betul-betul membuat seorang laki-laki dia sayang sama istrinya karena istrinya rajin di rumah, mendidik anaknya, peduli dan sholatnya juga ibadah rajin. Cuma mulutnya semakin tua semakin apa? Semakin panjang. Ini kalau kita lihat nggak lepas dari apa?
Mungkin pada saat dia muda terlalu capek berhadapan dengan anak, akhirnya di masa tua apa? Capek. Kecapean dia ini, kalau dulu bisa mengendalikan dirinya, lama-kelamaan semakin apa? Lemah. Atau menopause, yang seringkali menjadi faktor yang menimbulkan kecurigaan di hati istri. Boleh tanya semua orang yang menopause, itu apa nih? Wanita di saat menopause, dia merasa nggak bisa melayani suaminya, dia sayang sama suaminya, takut sampai suaminya apa? Hilang dan melirik wanita yang lain. Nah, suami di sini bersabar, memberikan maklum yang besar, selagi istrinya wanita yang setia, yang baik, ingat kebaikan dia, kita bisa maklumi. Cuma hadapi dengan cara bijaksana. Baik pura-pura sakit, taruh sesuatu di telinga ya, atau kalau bisa pura-pura budak nggak dengar sama sekali. Nah, kalau bisa seperti ini, insya Allah akan selesai persoalannya. Iya, jadi white lies diperbolehkan Ustadz Hussein tadi bilang ya. Tetapi bukankah memang wanita itu perlu mengeluarkan 3.000 kata, 30.000 kata satu hari, sementara pria cuma 7.000. Jadi harap dimaklumi ya para ayah, para suami. Tapi nggak tahu juga sih apa yang dikatakan oleh psikolog kita Abu Bakar Baraja. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata wanita itu punya 30.000 kata dalam sehari. Dan pria 7.000. Nah, perkataan-perkataan seperti ini sangat bermanfaat seandainya 30.000 kata itu diberikan untuk memberikan penghargaan, memuji, memberikan apresiasi. Itu akan lebih bermanfaat. Tapi 30.000 ini hanya sebatas untuk ngomel, mempertanyakan, menyalahkan, ya, meremehkan. Maka itu akan meningkatkan yang 7.000 menjadi 70.000. Karena yang 30.000 masuk ke dalam pikiran sang suami berputar dengan pikirannya, maka dia akan ngomel lagi, marah. Nah, ketika suami sudah marah seperti itu, ya istrinya akan ketakutan. Nah, udah ketakutan bukan 30 lagi, bisa 300.000. Maka di dalam keluarga tersebut tidak ada kata yang namanya sunyi. Di rumah nggak ada sunyi. Baik suami lagi di kamar atau istri lagi di dapur menjerit ke sana kemari, ramai bukan main. Saya pernah menghadapi satu ketika saya diminta datang ke rumahnya, ya, istrinya masih ada di dapur, suaminya lagi ngobrol menyampaikan pesan anaknya tentang masalah anaknya. Istrinya dari dapur sudah merocos duluan. Memang begitu, itu bapaknya, ayahnya itu yang suka begini. Jadi dari dapur itu dia sudah menyampaikan masalahnya. Jangankan suami kita aja yang denger pusing ya. Gimana suami yang bertahun-tahun? Bertahun-tahun mandiri dan anaknya itu akhirnya lari pergi. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang suami? Seperti yang tadi merupakan satu treatment ke dalam diri kita. Kalau kita langsung mencoba untuk menasehati, kita nggak mampu bicara. Karena apa? Karena informasi negatif sudah masuk ke dalam pikiran kita. Jadi waktu kita ingin menyampaikan pesan positif kepada istri, sudah ada di memori kita kata negatif. Bahwa sebaiknya kamu kalau ngomong itu pelan-pelan. Belum keluar, di memori sudah bilang gini, kamu sih nggak mau dibilangin. Itu sudah masuk. Kamu kalau pelan-pelan nggak pernah mendengarin sih. Itu udah ada di memori. Jadi apa yang dikatakan dia diem, nggak bisa. Mau ngomong juga nggak bisa. Jadi sudah ditutup dulu dalam memorinya. Karena itu. Ketika istri lagi ngomel marah-marah, kita katakan, oh dia lagi marah sama dirinya. Oh dia lagi ngomelin dirinya. Jadi bukan ngomelin kita. Bukan marah dengan kita. Oh dia, jadi si memori kita ini nggak nerima. Pesan itu nggak masuk, oh itu untuk dirinya bukan untuk saya. Nggak terima kita. Seperti kita dimarahi, ada orang yang marah, orang yang menghina, memfitnah kita. Kita lepaskan itu fitnah buat dia, bukan buat kita.
Kalau kita ambil, kita kesel, kita marah, kita nggak suka, seakan-akan itu kita simpen dalam memori, maka itu adalah kehidupan kita. Fitnah itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita, karena kita itu dia. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu, kemudian ada orang yang komplain. Oh, dia sedang komplain tentang dirinya, karena yang kita lakukan tidak sesuai dengan dirinya, selesai. Insya Allah ada orang yang sesuai. Kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus pusing? Ketika istri lagi ngomel, oh dia lagi ngomel sama dirinya. Dia marah dengan kita katakan, pikiran kita katakan sama dia, oh dia lagi marah-marah sama dirinya. Oh dia lagi nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Kalau itu benar, ya kita katakan saya tidak akan lakukan lagi. Selesai. Simple. Nggak usah pusing, nggak usah berbelit-belit, karena kita tidak akan pernah terdistrak, kita nggak akan pernah masuk yang menghambat semua pikiran kita, zikir kita pada Allah nggak akan terhambat karena omongan istri. Karena kadang-kadang ketika omelan itu terus menerus, kita lagi sholat saja, suara si istri itu ada di dalam sholat kita. Oleh karena itu kita tidak perlu mendistrak, tidak. Lepaskan dan katakan dalam pikiran kita, oh dia sedang marah sama dirinya. Oh dia lagi susah, oh dia lagi kesel. Seperti Umar bin Khattab, istrinya marah-marah seperti itu. Oh dia capek, dia menggilas gandumnya. Oh dia mencucikan saya, oh dia lelah. Jadi dilemparkan, oh itu dia kecapean. Bukan pada dirinya Umar bin Khattab sendiri yang dimarahin, bukan. Bukan itu yang terjadi. Kalau sekarang, istri-istri sekarang, cuci, sudah pakai mesin cuci dan pembantu. Nggak capek dong? Ngulek pakai blender. Ngulek pakai blender. Ya, dan itu bukan dia yang naruh ke blendernya. Tapi 30.000-nya kan qadarullah. 3.000 itu ada kalimat-kalimat yang baik. Oke. Kalau dia mengeluarkan 30.000 yang kalimat-kalimat yang baik, begitu indahnya. Dan sang suami akan terus meningkat dan kemuliaan yang akan dapat pada dirinya. Nah oleh karena itu, lepaskan pikirannya. Ketika dia ngomel, ambil, lepaskan lagi. Jangan simpen. Memori kita jangan sampai dirusak. Jangan virus masuk. Itu virus-virus. Kenapa kok virus kita nggak pernah ada virus? Karena kita tidak mau terima. Kita tidak menyukai penyakit. Kita tidak mau ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Jangan paksakan diri kita. Sehatkan pikiran kita, sehatkan tubuh kita. Maka pertahankan, yakinkan bahwa Allah akan terus menjaga diri kita. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Tadi Ustaz Abu Bakar menyebutkan beberapa sebab ya, yang memicu perilaku istrinya cerewet. Memang pada saat menopause atau tidak dalam keadaan menopause, si perempuan meragukan dirinya, tidak pede. Suaminya tampan, masih muda, keluar. Itu seringkali menimbulkan gangguan jiwa. Akhirnya membuat dirinya karena tidak percaya diri, menyerang suami. Padahal dulunya nggak seperti itu. Oleh karena itu pengobatannya menghilangkan kecurigaan di hatinya. Nah saya lihat ada seorang laki-laki begitu menemukan gejala seperti ini pada istrinya yang tadinya dia lupa kerja, sibuk. Si istri beranggapan si laki-laki punya wanita lain. Akhirnya semenjak saat itu si laki-laki mulai merayu istrinya, ya, menyanjungnya, menempatkan dia pada posisi yang begitu indah. Subhanallah. Setelah si istri merasakan perhatian suami, ya, meyakinkan dia dengan kata-kata yang indah, langsung penyakit tersebut hilang. Ini karena disebabkan apa? Karena rasa percaya dirinya hilang, dia menyerang. Ada yang menyerang dalamnya, dia nggak berbicara, tapi menyerang ke dalam, menjadi orang yang akhirnya apa? Menjadi orang yang tidak berbicara, akhirnya waliyadzubillah mengalami gangguan yang lebih parah lagi. Oleh karena itu laki-laki harus melihat sebabnya apa. Kalau sebabnya karena letih mendidik anak, karena capek berhadapan dengan berbagai macam persoalan,
Kita kadang-kadang cuma menggendong anak, mencium sesaat, tapi kan istri berhadapan dengan anak cukup panjang. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu nggak menyukai sesuatu pada mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu tidak menyukai ini, tapi ada kebaikan yang banyak pada istri kamu. Jadi maklumi kekurangannya dengan melihat kelebihan dan keutamaannya. Nah buat saya, kekurangan-kekurangan yang ini bisa dimaklumi, kecuali kalau dia tidak setia. Dia selingkuh, dia keluar dari rumah tanpa seizin suami, membangkang, menentang. Nah buat saya ini merupakan hal yang fatal. Tapi kalau seandainya dia marah-marah ya, dan lain sebagainya, apalagi karena cemburu, wajar kalau kamu masih tampan, masih menarik, apalagi kamu kurang berikan kata-kata manis buat istri kamu. Betul enggak? Betul. Jadi seringkali karena terlalu deket, koslet. Nggak menjaga ucapan, nggak memberikan perhatian. Dianggap sudah terlalu dekat. Akhirnya lepas dia punya isolator, koslet. Oleh karena itu sedekat apapun kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, jangan gunakan kata-kata yang nggak baik. Tapi gunakan kata-kata yang indah menjadi bekal yang baik buat anak kita. Tapi kalau memang ini cerewetnya sudah berlebihan dan paranoid diobati tidak bisa, seperti tadi saya bilang, pura-pura budak. Atau letakkan sesuatu. Karena saya punya pengalaman, seorang perempuan yang saya sendiri kalau ngobrol sama dia konsultasi saya nggak tahan. Kalau dia telepon, saya balik telepon ke bawah dulu. Betul-betul. Karena ngomong luar biasa tanpa titik, tanpa koma, nyerocos. Saya lagi bayangin, ya Allah bagaimana suaminya. Ini perempuan cantik, hilang kecantikannya semua. Betul-betul. Suaminya, kalau si istri ngomong, langsung makan obat tensi. Betul-betul. Begitu suaminya, istrinya mau datang, masuk ke mulutnya. Kalau enggak bisa 280. Antum bisa bayangkan cuma. Jadi emang ada tipe perempuan yang Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, jadikan sebagai ujian dalam hal ini. Nah, kalau berhadapan dengan perempuan seperti ini, kalau Anda melihat dia punya kelebihan, kebaikan dan lain sebagainya, berusaha untuk menghindari konflik. Baik tidak mendengar, menjauh ya, karena mengkhawatirkan efek yang lebih buruk. Tapi kalau Anda memang sudah tidak tahan, membawa penyakit buat diri Anda, buat keluarga, menjadi hak Anda untuk memisahkan dirinya. Karena terang-terangan saya berhadapan beberapa saat saya punya jantung nggak karuan. Gimana? Betul-betul bagaimana suami? Saya pikir ini merupakan neraka sebelum neraka di hari akhirat. Betul-betul kalau seorang laki-laki berhadapan dengan wanita yang selamanya menuntut, menggugat, kemudian juga menghasut ke sana kemari, itu bencana yang betul-betul luar biasa besarnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kasus yang Bapak alami bukan hal yang nggak bisa ditangani. Bapak lihat kelebihan-kelebihan dia, maklumi kekurangannya, lalu tempuh jalan untuk membuat hatinya dekat pada Allah. Bangun malam bersama, mengaji Al-Quran bersama. Ini insya Allah mudah-mudahan akan melunakkan hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati ini akan tentram. Dia cerewet seperti ini karena hatinya bergelisah. Kalau hati tentram, insya Allah apa? Akan tenang. Ucapan tutur katanya juga akan berubah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, terima kasih sekali. Ikhwan akhwat, kita belajar banyak dari psikologi keluarga ya. Dan wahai para suami, bersabarlah. Hadapi wanita yang telah engkau pilih, melahirkan anak-anakmu dengan jauh lebih sabar. Bisa nggak sih? Kayaknya bisa ya Mas Krisna ya. Sayang sekali waktunya sudah habis Mas Krisna. Iya, mana nih mendengar acara ini kita melihat berbagai macam karakter manusia ya. Menghadapinya ya lain-lain tergantung dari karakternya. Tadi sudah diberikan tipsnya. Baik, yang penting adalah kedekatan kita kepada Allah. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning, dan Kang Atep. Kita jumpa lagi nanti pada pekan depan. Saya Muhammad Krisna, kemudian Yusuf Subangkit, Anis Mualim, kemudian juga Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.